Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiji Wardani, NIM 2019-32022, Prodi Teknik Listrik dan Instalasi. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai yang pertama, persamaan garis normal dan garis singgung, maksimum dan minimum, kemonotonan dan kecekungan. Kita masuk di pembahasan pertama, yaitu persamaan garis singgung dan garis normal. Terlihat di garis yang berwarna merah itu adalah garis normal, sedangkan garis yang berwarna biru adalah garis singgung. Seperti kita telah ketahui bersama, garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Garis yang berbentuk seperti gelombang adalah kurva fx yang melewati titik A dalam kurung x1, y1. Garis singgung bergradien M jika titik yang dilaluinya adalah titik singgung A dalam kurung x1, y1, maka persamaan garis singgungnya adalah y kurang y1 sama dengan M dalam kurung x kurang x1. Persamaan garis normal bergradien dan melalui titik A x1, y1. Persamaannya adalah y kurang y1 sama dengan min 1 per M dalam kurung x kurang x1. Untuk memperjelas persamaan garis singgung dan garis normal, perhatikan gambar berikut. Di gambar terdapat grafik fx. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 1. Dalam grafik tersebut terdapat garis singgung dan garis normal pada 3 titik merah di gambar. Yang pertama, perhatikan 3 titik merah yang ada pada kurva fx untuk garis singgung. Garis singgung di titik merah pertama, garis singgung di titik 0,1, gradien M sama dengan 9, persamaan garis singgung Y sama dengan 9x ditambah 1. Kita melangkah ke garis singgung di titik merah kedua. Garis singgung di titik 2,3, gradien M sama dengan min 3. Persamaan garis singgung Y sama dengan min 3x ditambah 9. Selanjutnya, garis singgung di titik merah ketiga. Garis singgung di titik 4,5, gradien M sama dengan 9. Persamaan garis singgung Y sama dengan 9x dikurang 31. Sekarang kita melangkah ke garis normal. Perhatikan 3 titik merah yang ada pada kurva fx untuk garis normal. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 1. Garis normal di titik merah pertama. Garis normal di titik 0,1, gradien M sama dengan min 1/9. Persamaan garis normal min 1/9x ditambah 1. Garis normal di titik merah kedua. Terlihat pada gambar ada kesalahan sedikit, yakni pada penulisan garis singgung, seharusnya garis normal. Di garis normal titik merah kedua di titik 2,3, gradien M sama dengan 1/3. Persamaan garis normal Y sama dengan 1/3x ditambah 7/3. Garis normal di titik merah ketiga. Garis singgung garis normal di titik 4,5, gradien M sama dengan min 1/9. Persamaan garis normal Y sama dengan min 1/9x ditambah 49/9. Kita melangkah ke contoh soal.
Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan X4 kurang 7X kuadrat ditambah 20 di titik yang berapsis 2 adalah jawab. X sama dengan 2Y sama dengan X4 dikurang 7X kuadrat ditambah 20Y sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 7 kali 2 pangkat 2 ditambah 20 sama dengan 16 kurang 28 tambah 20 sama dengan 8 titik singgung di titik A dalam kurung 2,8. Persamaan garis singgung M sama dengan Y aksen 4X pangkat 3 kurang 14X sama dengan 4 dikali 2 pangkat 3 dikurang 14 dikali 2 sama dengan 32 kurang 28, hasilnya adalah 4. Gradien atau M sama dengan 4 melalui titik A dalam kurung 2,8. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Y kurang 8 sama dengan 4 dalam kurung X kurang 2. Y kurang 8 sama dengan 4X kurang 8. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 4X. Selanjutnya persamaan garis normal. Gradien garis singgung M sama dengan 4. Gradien garis normal. Garis normal bergradien M2 sama dengan -1 per 4 melalui titik A dalam kurung 2,8. Jadi persamaan garis normalnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M2 dalam kurung X kurang X1. Y kurang 8 sama dengan -1 per 4 dalam kurung X kurang 2 dikalikan 4 sehingga hasilnya 4Y dikurang 32 sama dengan min X ditambah 2. X tambah 4Y sama dengan 34. Ini adalah persamaan garis normal. Selanjutnya kita masuk di pembahasan yang kedua, maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi dalam hal ini kurang lebih dapat diartikan nilai yang terbesar dan terkecil fungsi tersebut dalam interval tertutup. Dalam menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi pada kurva tertutup tertentu, belum tentu nilai maksimum atau minimumnya merupakan nilai stasionernya. Nilai stasioner suatu fungsi dalam kurva tertutup tertentu dapat diperoleh dari dua. Untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi f dalam suatu interval tertutup dapat dilakukan dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, menentukan nilai stasioner apabila stasioner dicapai pada x di dalam interval. Langkah kedua, menentukan nilai fungsi pada batas-batas atau ujung-ujung interval. Langkah ketiga, menentukan nilai maksimum dan minimum berdasarkan hasil dari langkah 1 dan langkah 2. Kita melangkah pada contoh soal. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi f sama dengan x2 kurang 4x. F sama dengan x2 kurang 4x dalam interval min 2 lebih kecil x lebih kecil atau sama dengan 0 kurang 2 lebih kecil atau sama dengan x lebih kecil atau sama dengan 0. Penyelesaian f sama dengan x2 kurang 4x. F sama dengan x2 kurang 4x. F sama dengan 2x dikurang 4f aksen sama dengan 2x kurang 4. Fx f dalam kurung x sama dengan 2x kurang 4 f dalam kurung x sama dengan 2x kurang 4. F dalam kurung x sama dengan 0 f aksen dalam kurung x sama dengan 0. 2x kurang 4 sama dengan 0. 2x kurang 4 sama dengan 0. 2x sama dengan 4. 2x sama dengan 4 sehingga hasilnya x sama dengan 2. Langkah pertama, nilai stasioner dilihat dari nilai x sama dengan 2 tidak dalam interval min 2 lebih kecil dari atau sama dengan x lebih kecil dari atau sama dengan 0. Min 2 lebih kecil dari x atau sama dengan x lebih kecil dari atau sama dengan 0.
F dalam kurung 2 sama dengan 22 dikurang 4 dalam kurung 2 sama dengan 4. F dalam kurung 2 sama dengan 22 dikurang 4 dalam kurung 2 sama dengan min 4. Langkah kedua, nilai fungsi pada batas-batas interval. F sama dengan min 2 sama dengan dalam kurung min 2, 2 dikurang 4 dalam kurung min 2, 12 F dalam kurung min 2 sama dengan min 2, 2 kurang 4, min 2 sama dengan 12. F sama dengan 0, sama dengan 0, 2 kurang 4 dalam kurung 0 sama dengan 0 F dalam kurung 0, 0, 2 min kurang 4 dalam kurung 0 sama dengan 0. Langkah ketiga, jadi nilai maksimumnya adalah 12 dan minimumnya adalah 0, atau dalam kurung 0 lebih kecil dari atau sama dengan X, lebih kecil dari atau sama dengan 120, lebih kecil dari atau sama dengan X, lebih kecil dari atau sama dengan 12. Penerapan nilai maksimum dan minimum dapat juga kita jumpai pada mata pelajaran lain seperti fisika, kimia, dan ekonomi, atau dalam bahkan kehidupan sehari-hari. Biasanya nilai maksimum dan minimum didapat dari nilai stasioner, nilai balik maksimum, atau nilai balik minimum. Sekarang kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu kemonotonan dan kecekungan. Definisi. Andaikan F terdefinisi pada selang I terbuka, tertutup, atau satu pun, dapat kita katakan bahwa F adalah naik pada I jika untuk setiap pasang bilangan kali 1 dan kali 2 dalam I. X1 lebih kecil dari X2 sama dengan F dalam kurung X1 lebih kecil dari F dalam kurung X2. F adalah turunan pada I jika untuk setiap pasang bilangan kali 1 dan kali 2 dalam I, X1 lebih kecil daripada X2, atau F X1 lebih kecil daripada X2, atau F X1 lebih besar daripada F X2. F monoton murni pada I jika ia naik pada I atau turun pada I. Teorema kemonotonan. Yang pertama, andaikan F kontinu pada selang I dan dapat diferensialkan pada setiap titik dalam dari I. Jika F aksen dalam kurung X lebih besar daripada 0 untuk semua titik dalam X dari I, maka F naik pada I. Yang ketiga, jika F aksen dalam kurung X lebih kecil daripada 0 untuk semua titik dalam X dari I, maka F turun pada I. Teorema kecekungan. Yang pertama, andaikan F terdiferensial 2 kali pada selang terbuka dalam kurung A, B, jika F aksen 2 dalam kurung X lebih besar daripada 0 untuk semua X dalam kurung A, X dalam kurung A, B, maka F cekung ke atas pada dalam kurung A, B. Jika F aksen 2 dalam kurung X lebih kecil daripada 0 untuk semua X dalam kurung A, B, maka F cekung ke bawah pada dalam kurung A, B. Titik balik. Andaikan F kontinu di C, kita sebut C F dalam kurung C suatu titik balik dari grafik F jika F cekung ke atas pada satu sisi dan cekung ke bawah pada sisi lainnya dari C. Ya, kita masuk pada contoh soal. 1. F dalam kurung X sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat ditambah 2. Tentukan selang kemonotonan dan kecekungan. Jawab. A. F dalam kurung X sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat ditambah 2. F aksen X sama dengan x pangkat 2 dikurang 16x sama dengan x dalam kurung x kurang 16. F naik pada selang sama dengan min. Simbol tersebut saya kurang paham, jadi saya baca min simbol gelombang, 0 belas kurung, dan dalam kurung 16, bentuk gelombang belas kurung. F turun pada selang 0,16. B. Kecekungan. Fx 3x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat ditambah 2. F aksen dalam kurung X dengan x pangkat x2 dikurang 16x.
F aksen 2 X sama dengan 2X kurang 16 sama dengan 2 dalam kurung X kurang 8. F aksen 2 dalam kurung X lebih kecil daripada 0. F cekung ke atas pada selang 8, bentuk gelombang. F cekung ke bawah pada selang min bentuk gelombang, 18 kurung. Sekian dari video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa 2 bulan kemudian teman-teman.